gue pengen membahas bahwa ini yang keren nih Deddy Corbuzier-nya, men. Loh, kenapa dengan Bapak Deddy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gue Andika Setiawan dan sahabat gue. Ya, berasa bro. Mantap. Bro, biar lebih ganteng kita buka dong maskernya. Boleh. Selamat datang di channel kesayangan Anda, Andika Setiawan Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yut. Dan di sesi kali ini kita akan, ini sesi AMPM ya. AMPM. Amazing Mentor Personal Message. Yoi. Lo akan belajar banyak hal dari kita berdua. Yang baik-baik ambil, yang jelek buang. Yots. Ya kan, baik atau jelek yang penting subscribe. Ya, mantap. Kita bahas apa nih, bro? Oke, Senin Inspirasi kali ini. Okay. Wow. Banyak nih contekan. Waduh, di bulan Maret ini saya meriset banyak ini. Wih, kayaknya seminggu kemarin banyak banget kejadian-kejadian seru nih. Betul. Dan bisa kita ambil pelajaran. Ya, dan tentunya kita sortir. Karena tidak semua hal bisa dibahas di AMPM. Yang prostitusi itu jangan. Seru tuh kayaknya tuh hotel prostitusi itu. Jangan, itu biar portal berita lain aja. Kali ini kita mau ngucapin pertama nih Pak, kita mau ngucapin selamat dulu kali ya. Selamat dulu nih buat teman-teman yang lulus SNMPTN. Top Marco top. Respect. Itu sih. Lu aja dulu nggak lulus ya? Nggak lulus. Lalu saya waktu itu lulus UMPN. UMPN apa tuh? Masuk Politeknik Negeri. Politeknik Negeri. Lulus itu? SNPTN? Gue zaman gue masih UMPTN namanya. Oh, lolos tapi? Lolos. Mantap. Iya kan? Tapi umpat. Iya. Hati-hati lu. Umpat bagus. Umpat bagus. Bisa gue gerakkan. Gue bisa penggerak. Boleh kita kasih lihat fotonya? Nah, dikit aja. Dan buat yang nggak lolos, ya nggak apa-apa. Oh, iya. SNPTN bukan segalanya. Nggak lulus SNPTN bukan berarti masuk neraka kan? Oh, iya. Aman. Tenang, santai. Banyak orang yang salah konsep hidup ya bro. Kayaknya masuk PTN, perguruan negeri itu kayaknya segala-galanya gitu. Kayaknya kalau kagak masuk, hidupnya kacau balau. Nah, itu padahal sukses kagaknya, ya kan? Lu jadi seorang miliarder atau kagak, itu nggak tergantung apa latar belakang lu, sekolah di mana, pendidikan di mana, bro. Benar. Ya kan? Buktinya lu nggak masuk UMPTN, buktinya rezekinya gede juga gitu kan? Literally gede bro, ya kan? Dan selanjutnya ada berita yang lagi trending dan sekarang sepertinya masih trending di yaitu tentang lamarannya Bung Atta Halilintar. Kita tidak banyak komentar, kita hanya bisa respect. Ketelikung kita duluan gitu. Betul. Ya kan? Padahal lu demen masih Atta kan, bukan? Masa adu pedang. Jangan. Selanjutnya seperti biasa Pak, masih dengan dunia-dunia intrik-intrik. Bro, sorry bro, tadi lu ngomongin adu pedang. Ini ada isu juga kemarin yang sebenarnya ini bro, atlet volley bro. Masuknya ke situ. Iya. Saya deg-degan juga jadi ini. Karena kan gua dokter nih bro. Benar. Semoga ini netizen percaya kalau gua dokter kan. Benar. Jadi ada siapa? Aprilia Manganang. Aprilia Manganang ganti jadi Aprilio Perkasa Manganang. Teman-teman udah tahu kan atlet sepak bola. Volley. Ya. Udah serdak juga TNI. Iya, wanita ternyata ganti pria. Lo tahu nggak kenapa itu bro? Itu kalau nggak salah ada inian genetiknya kalau nggak salah ada. Betul. Jadi beliau itu punya keistimewaan lah ya, bahasa kita supaya halus, hipospadia bro. Ini penyakit kakaknya juga begitu yang saya baca. Jadi keturunan. Hipospadia itu maaf nih ya. Ini bahasa ini dokter. Gitu kan. Ada ini kan barang yang mereka punya gitu kan. Tadi gimmicknya gimana coba? Bedaknya? Iya. Gitu ya. Kalau begini, nah itu memang ada bisa tingkat ringan, sedang atau berat. Itu kelainan pada uretranya, lubang pipisnya, seperti itu. Biasanya kan di ujung bro. Nah ini bisa ada yang di bawah sampai ke pangkal dekat si buah zakarnya. Bahkan dalam kondisi berat itu memang dia bisa sampai ya kecil gitu ya, menutupi sehingga seperti wanita punya seperti itu, sehingga dikiranya wanita, ternyata betul. Pria.
Dan kalau gue sih lebih menitik beratkan, ya udahlah, nggak usah dibully-bully segala macem. Apalagi yang paling banyak banget Pak headline berita yang kacau. Tapi banyak yang ngebully ya. Gue ngeliatnya sih positif sih sebenarnya. Banyak Pak. Banyak. Ya? Banyak, ada yang ngebully sampai netizen. Ada di komentar portal berita tuh banyak, dari mulai yang wah, gimana tuh waktu di ruang ganti pemain voli, wah tuh sampai di ke situ. Itu malu mah pengen aja. Nah, itu dan emang kondisinya kan. Terus belum lagi headline beritanya juga kacau-kacau Pak. Aprilia Manganang, dulu perempuan sekarang jadi lanang. Wah. Lah kan benar memang kan. Soal kalau banyak yang juga yang bilang itu mah bukan transgender sebenarnya sih, Pak. Betul, memang bukan transgender. Jadi buat saya ini, kalau punten ya, transgender itu kan itu bisa dibilang memang menyalahi fitrah. Lo laki, lo pengen jadi cewek, lo cewek pengen jadi laki, gitu kan. Transgender kalau ini memang kondisi klinisnya. Ya bahkan ada lagi yang hermaprodit, dia punya dua-duanya bro, kalau hermaprodit itu. Sampai sebegitu ya kalau ilmu klinis. Nah itu kan memang ini harus ditentukan dia nih laki atau perempuan, karena kita bicara agama kan, yang mau nikah kah atau dikuburnya, disolatinnya, dia dipakai mukena atau apa, ini kan beda cerita gitu. Nah ya alhamdulillah sekarang udah mulai titik temu dan sudah disahkan sama pengadilan negeri kalau nggak salah. Sip, kita doakan ya Mas Bro Manganang Aprilio perkasa seperkasa semesan di lapangan bola volinya. Mantap. Selanjutnya boleh nih Pak? Boleh. Wah, masih dengan gimmick kan? Gimmick. Ada perseteruan. Jadi antar komedian. Yang satu stand up komedian perempuan, yang satunya komedian senior laki-laki. Oh gitu. Yang kita bahas. Kalau ingin tahu kisi-kisinya komedian laki-lakinya yang punya ini talk show, silakan ada tuh. Cuman ya udahlah ya. Sudah itu mah ya udah. Ya biasa lah. Bisa jadi memang sedang mencari sensasi atau beneran sih nggak tahu. Bener. Ya kan, tapi ya sudahlah. Ya udahlah. Namanya hidup ya kan. Karena masih ada yang lebih penting. Apa itu? Yaitu All England BWF Indonesia didiskualifikasi. Bukan All England bro. All England. All England. Nah, maklum lah. Itu gimana ceritanya bro? Kok bisa didiskualifikasi. Katanya atlet Indonesia ini sepesawat sama orang yang terpapar COVID. Nah, jadi dari pihak panitianya mengambil tindakan preventif, ya udah nggak boleh kayak gitu. Walaupun banyak disayangkan. Lu setuju mereka pulang apa setuju mereka harus tetap bertanding, bro? Waduh. Jawaban saya mungkin akan membuat netizen kesal, dan mungkin ini episode saya terakhir di IBF ini. Kita kan bebas memberikan pendapat, gitu. Bro. Seneng nih gue di sini. Iya dong. Kalau gue lebih ke arah ya udah sih gitu, ya udah nggak apa-apa gitu, karena pulang aja gitu. Karena ya ini mungkin tindakan preventifnya dari pemerintah Inggris yang lumayan, yang udah mereka pikirin. Tapi kan gitu. mereka mendarat itu mereka langsung di swab PCR, pasti kan negatif. Cuman kan itu cuma swab itu kalau nggak salah cuma berapa persen gitu. Kayak gitu kan. Tapi lu nggak ngebayangin, lu kebayang nggak sih lu udah berbulan-bulan ikut pelatnas, ceplot. Emang punya gitu ya? Gitu kan? Iya. Nah itu suruh pulang men, itu rasanya gondoknya kecewanya gitu. Gondok kecewa sih udah kecewa. Bahkan Bapak Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat sampai komen kayak netizen. Emang dia juga netizen juga dong, ya kan? Gubernur kita itu, kita di Bogor, Jawa Barat. Respect Pak Ridwan Kamil. Ya cuman kalau menurut gua sih itu Pak, ya dibilang kecewa sih emang kecewa. Cuman ya kan kita nggak tahu kemungkinan kalau misalnya tetap boleh bertanding, takutnya hal-hal yang tidak diinginkan kejadian. Kalau gimana Pak? Kalau gua cenderung sebenarnya kan karena dia sudah PCR negatif pas mendarat di sana, ya harusnya tetap main gitu. Menurut gua gitu kan, gua siapa sih gue, harusnya tetap main lah. Yang penting PCR-nya positif negatif kan gitu. Oke ya. Namanya sudah kejadian. Namanya hidup, sudah kita nggak tahu ada politik apa di belakangnya ya kan. Begitu. Saya tidak berani. Mungkin mereka takut dengan semesan Indonesia dong. Betul. Ya kan? Cuman ya sudah minta maaf Presiden BWF-nya ke Pak Jokowi. Udah minta maaf, ya udah. Dimaafin tuh. Insya Allah dimaafin. Pak Jokowi kan luar biasa.
By the way, ngomong badminton, lu paling suka siapa atlet yang kemarin? Wah jelas, respect Bapak Icuk Mardani. Walaupun sudah tidak bermain. Kalau gue Icuk Sugiarto. Icuk Mardani siapa? Gue kira bener ya. Icuk Sugiarto. Bapak Icuk Sugiarto ke Icuk Mardani, salah. Itu all time pemain bulu tangkis. Oke. Boleh. Masih dalam olahraga nih. Kita sikat lagi nih. Boleh. Yaitu ada pertandingan antara Dewa Kipas dan GM. Ini lu pegang saya waktu itu. Seru nih, catur nih. Saya jelas megang Mbak Chelsea. Kalau gue megang Mas Deddy Corbuzier. Kenapa nih Pak? Lu tertarik ngebahas ini apa? Ini by the way ini requestannya Dr. Andika. Oh gitu. Coach Andika. Karena kita tadi kan kita bahas apa nih yang seru-seru kemarin menurut gua yang paling, karena gua nggak terlalu tahu tuh yang prostitusi lah apalah. Nah, yang paling seru sebenarnya yang gua perhatikan justru pekan-pekan kemarin itu adalah keseruan si Dewa Kipas versus GM Iran ini dalam konsep main catur. Oke. Cuman gua nggak pengen membahas terkait dengan yang katanya ada kecurangan sebelumnya sama si Gotham Chess dan seterusnya. Gua pengen membahas bahwa ini yang keren nih Deddy Corbuzier-nya, men. Loh, kenapa dengan Bapak Deddy? Keren, ototnya gede. Nah, Pak Master Deddy Corbuzier ini dia bisa melihat peluang, bahwa ini ada konflik, ya, ada konflik ini bisa dijadikan sebuah konten, sebuah konten ini, tapi dia tahu ini ada tujuannya, ada purpose-nya. Ketika dia marketingkan ini ada sebuah cabang olahraga, sebuah cabur yang akan diuntungkan. Dan benar sekarang begitu banyak orang yang tadinya nggak tahu catur, jadi tahu catur, industri catur jadi naik, yang jualan papan catur jadi banyak yang laku. Benar. Keren banget, dan itu kan tembus 1,2 juta nonton live-nya. Itu rekor dunia, men. Itu goks, men. Gila, gua ngeliat dari sisi marketingnya ini cakep banget. Dan kayaknya emang Master Deddy setiap ngegoreng isu kayaknya selalu keren ya. Betul. Kayak yang sebelumnya tuh yang ini Pak, yang billboard sama Ivan Gunawan. Nah, itu keren juga tuh. Yang perang-perangan ya? Yang kita bikin juga billboard. Waduh. Kan gua kayak Deddy, lo kayak kayak gitu lah. Ya fisiknya sih boleh mirip. Boleh. Cuman kan rezekinya belum mirip. Ya. Insya Allah menyusul. Dan lagi-lagi Indonesia masih dipenuhi dengan banyaknya berita prostitusi. Yang jelas saat ini ya, cuman nggak gue mau bahas secara gitu-gitu sampai kapan pasti ada ya istilah kata, karena ada dua kategori bisnis, bro. Yang pasti menguntungkan, yang pasti untung, yang pasti langgeng gitu, dan pasti ini apa ya, lu bisa makan banyak 7 turunan. Yang pertama bisnis narkoba, bro. Pablo Escobar. Yang kedua bisnis esek-esek, bro. Nah, ini posisi bisa esek-esek, ini nggak akan pernah habis hingga akhir zaman, bro. Jadi akan ada terus yang tertangkap. Begonya itu udah tahu ini gampang ketangkep, ya kan? Tapi masih terus dilakukan. Sama dengan kenapa korupsi masih terus menjalar, gitu. Sebenarnya yang paling menarik gue tuh tipe, gue nggak tahu nih teman-teman yang nonton AMPM ini yang kayak gimana, termasuk lu juga nih Pak. Kalau gue tuh kalau baca berita selalu gue filter. Yang trending ini, yang lagi trending yang prostitusi ini. Lo bookmark gitu kan? Enggak dong. Saya save. Oke. Yang lo di forward ke gue ya. Jadi yang trending, ya udah baca selinting-selintingan aja. Cuman gue selalu scroll ke bawah tuh. Biasanya yang berita-berita sebenarnya ini yang harus di-trendingkan sebenarnya. Cuman saya yang kalah trending karena ya mungkin bukan salah medianya, karena memang pasarnya butuhnya berita yang kayak gini. Yaitu, Pak. Apa itu? Masih dengan berhubungan dengan COVID-19. COVID-19, korupsi. Jika ditambah menjadi korupsi bansos. Ada mata-mata yang nonton ya kita ngomongin korupsi bansos nih. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak, karena sumber kita valid. Valid. Kita dari tempo.com. Nasional.tempo.co. Ya. Jadi di berita ini yang terbarunya adalah Bapak Effendi Ghazali
itu diperiksa KPK Pak terkait dengan kasus korupsi bansos COVID-19 ini. Dan ternyata dari yang awalnya tersangkanya atau gua sih bacanya masih tersangka ya, si Bapak Menteri ini, ex-menteri ini itu jadi banyak. Bahkan berita terbaru kalau nggak salah satu uangnya itu dijadiin buat rumah budidaya melon. Rumah budidaya melon, gede banget melonnya berarti kan? Banyak duit. Enggak dong, enggak 1 miliar langsung jadi melon 1 dong. Iya. Jadi banyak. Tapi sebelum kita ngebahas berita ini Pak, ada berita lagi. Apa itu? Masih tentang berita tentang COVID-19 dan berita korupsi, yaitu ini sih nggak habis pikir sini. Gimana? Ini anggaran COVID-19. Oh, masih tentang COVID nih ya. Anggaran nasi kotak, Pak. Setelah anggaran nasi kotak dikorupsi berujung 10 tahun bui. Berapa sih yang dikorupsi nasi kotak? Kita main tebak-tebakan dulu nih. Kayak gini, gue ngomongin nasi kotak, gue juga punya teman-teman nih. Ada Ustadz Andre Raditya, dia berbagi nasi bungkus tiap Jumat. Itu udah ribuan, udah ratusan ribu lah kayaknya ya. Ratusan ribu. Terus ada nasi berkah box, Randy Saputra, dan pokoknya gerakan nasi box lah. Itu berbagi gitu loh. Berbagi. Ini berbagi juga atau gimana bro? Nasi kotak nih? Yang jelas tidak dong. Tidak semulia itu. Jangan terlalu berbaik sangka. Karena sampai 10 tahun bui kan? 10 tahun bui. Gue baru baca nih. Jadi mohon maaf nih, tadi gue salah nyebut, bukan, ini nggak ada hubungannya sama COVID kayaknya. Nggak ada. Kayaknya sih nggak ada hubungannya dengan COVID, tapi ini berhubungan dengan korupsi. Yang dikorupsi adalah nasi box. Mari kita main tebak-tebakan dulu di awal. Nasi box. Kalau yang dikorupsinya nasi box, kira-kira kerugian yang dihasilkan itu nasi kira-kira box berapa? Anggap ya 10-15 ribu per boxnya ya betul, kan? Betul. Kalau anggap ya 150 juta. 150 juta. Ya. 150 juta ditahan. Oke, sudah nebak semua penonton. Anda berapa? Ya, tebak. Coba tulis di kolom komen. 150 juta, bro. Berapa? Kalau 150 juta tuh. 150 juta. Yang terjadi adalah menurut jaksa penuntutnya adalah kerugian yang dihasilkan sebesar 2,1 miliar. 2,1 M. 2,1 M. Itu mah nasi, kalau nasi tumpeng itu segede apa? Segede Gunung Salak itu, bro. 2,1 M, bro. Yang jelas kalau nasinya kita masak terus kita tumpahin ke komplek kita, kayak sekomplek nasi semua tuh. Sekomplek nasi semua. Iya, jadi bubur kita. Nah, itu gimana maksudnya sih? Maksudnya di markup harga nasi boxnya 15.000 di markup jadi 100.000 dikali sekian jadi 2 miliar itu gimana? Nah, jadi katanya anggaran yang udah dianggarin sama si pelaku ini, kita tidak sebut namanya, nanti kedepannya bisa jadi kasus video ini. Jadi saja Bunga, bukan nama sebenarnya. Oknum A kita sebut saja. Okay. Kita sebut saja Oknum A ini dia bikin anggaran nih Pak, buat acara DPRD di salah satu kota lah. Cuman yang terjadi kotanya nggak boleh pakai inisial juga. Jangan dong, langsung ketebak pasti. Nah, jadi si dananya ini udah dianggarin, udah dicairin, cuman pas eksekusinya nggak dilakuin. Tidak amanah. Nggak dibalikin duitnya. Nggak dibalikin uangnya. Proyek fiktif jatuhnya. Dan yang dia lakukan adalah sangat cerdas. Apa itu? Adalah dengan mengontak pihak ketiga untuk memberikan bon palsu. Bon palsu. Bon cabe enak, bro. Bon cabe enak. Level 10. Level 10. Ini bon 10. Bon palsu. Bon palsu. Bon cabe level 10 ya 30.000. Bon palsu 2,1 miliar. Kawanku di sebelah sana. Pertanyaannya adalah, kita nggak mau ngebahas mendalam tentang berita-berita ini, karena sudah banyak pakar politik, pakar korupsi, segala macam, ada KPK juga yang bisa mendalami kasus ini. Yang gue pengen tanyain Pak, ya kita udah kenal lu lah, atau kalau misalnya yang nonton belum kenal lu, ya gue bisa bilang lu udah megang duit miliar-miliaran mah udah liwat lah. Ada orang pajak. Taat pajak dong kita, taat pajak. Nah, gue bingung sih Pak, di titik yang kayak gini nih, kok dia masih bisa korupsi ya?
sedangkan gajinya besar. Terus yang dia korupsi, dananya juga besar. Apa nggak deg-degan nih? Jadi kalau gue coba perhatikan, ini ada sebuah pergeseran definisi korupsi, bro. Nah, gimana nih? Contoh gini. Contoh. Misalnya gini. Sekarang zina deh misalnya. Zina. Ya. Baru disebut zina. Sorry nih, kalau ya itu terjadi sebuah sexual intercourse gitu. Ya, kelamin wanita masuk ke kelamin laki-laki. Kebalik. Kelamin laki-laki masuk ke kelamin wanita. Nah, ya. Itu kan kalau nggak itu nggak disebut zina gitu, istilah kata. Jadi akhirnya mereka kalau cuman main di luar dan seterusnya itu nggak disebut zina gitu. Akhirnya terjadi sebuah disrupsi definisi. Nah, sama semua amal-amal maksiat yang gue lihat itu mereka mencari kalau ini nggak apa-apa, kalau ini mencari dalil-dalil kebenaran untuk membolehkan melakukan hal tersebut. Nah, korupsi juga sama. Ini nggak apa-apa, ini thank you fee dong, gue udah meluruskan proyek dan seterusnya. Sebenarnya kan korupsi, boleh dong gue markup dan seterusnya dengan berbagai macam definisinya, berbagai macam bentuk variasi korupsinya. Jadi gue lihat yang pertama kenapa terjadi karena memang buat mereka itu nggak korupsi. Jadi mereka nggak merasa salah, ya. Tapi buat kita yang tahu, ini korupsi. Yang kedua, kenapa kalau tetap terjadi walaupun dia sudah punya uang, gitu ya? Karena memang kalau bicara dunia, bro, itu kita nggak pernah puas gitu. Ini kayak garam, kalau kayak minum air laut gitu, semakin minum semakin haus gitu. Dan itu gue pernah ngerasain itu. Waktu itu kan lu sempet dapat megang uang 2M aman lah Pak, udah pasti pernah kan? Kalau megang cash dong, gue gitu pernah ada sebuah transaksi, gue megang bawa karungan bro, itu 500 jutaan gitu. 500, gopay tuh? Betul, kalau langsung gue yang miliaran ya ada di bank gitu ya, maksud gue transaksi transfer waktu itu. Tapi kalau yang gue megang karungan gitu, gue pernah ngerasain. Tapi dengan lu megang uang segitu Pak, jujur buat orang kayak gue megang uang segitu gue kayaknya udah cukup hidup ini gitu. Masalahnya waktu itu juga uang yang di kartu bukan duit gue juga masalahnya. Itu kan bisnis waktu itu kan transaksional. Nah, ya itulah manusia. Itulah manusia. Sama istilah kata punten, lo punya satu istri pengen nambah lagi, iya kan? Lo pengen punya mobil nambah, nggak pernah cukup. Manusia itu memang fitrahnya. Ya, memang kita itu apa ya? Setan ini ngebisikin kita terus, apalagi soal duit. Benar. Gaya hidup pengennya punya ini itu, wah murah banget. Lo melihat dia punya mobil itu, lo pengen punya lagi. Akhirnya saling mengcompare kan. Oh berarti ada banyak faktor berarti ya Pak? Banyak faktor dan memang Allah itu memang menampakkan dunia itu tampak indah di mata kita dan ini menjadi bahaya. Bisa jadi lo jadi ahli syukur atau lo bisa jadi ahli kufur. Lo kufur nikmat, bisa jadi begitu. Dan kalau kufur nikmat, lo nggak akan pernah merasa puas. Dengan begitu lo akan menghalalkan segala cara termasuk korupsi untuk lo punya duit sebanyak-banyaknya untuk lo membeli segala apapun yang lo inginkan gitu. Gila. Kebayang. Jadi ya tadi prostitusi, korupsi itu nggak akan pernah habis, bro. Nggak akan pernah habis. Selama yang diincar tuh nafsu sih ya. Yes, hawa nafsu benar. Hawa nafsu sih kalau yang udah diincar udah gelap mata itu ya. Mudah-mudahan janganlah. Ya mungkin juga ini pelajaran juga buat gue gitu Pak. Buat yang lain juga mungkin yang nonton di sini ya. Korupsi itu nggak sekedar ngambil uang negara. Kayak dong. Gitu. Kayak misalnya lu disuruh beli makan gitu sama temen lu gitu, harusnya harganya 15.000. Terus lu bilang 20.000, gocengnya masuk kantong. Dalam hati ya nggak apa-apa dong, ini kan uang capek. Betul. Wah, sedangkan itu tidak ada akadnya. Waduh, bye-bye itu. Dan kenapa korupsi terus terjadi? Yang gue denger nih bro, dari teman-teman gue yang ngerti dan memang di dalamnya mereka bermain di sana, ya memang karena penjaranya sebentar gitu. Waduh, betul. Betul juga. Sudah lah, setahun 2 tahun ya kan, nggak disita juga. Banyak yang begitu, akhirnya korupsi lagi. Ya itu kan di negara sana ya, bukan di Indonesia. Bukan di Indonesia. Kita bisa ngomongin Indonesia. Kita mah. Orang ya kan? RUU ITE diperbarui lagi. Karena terkenal hukum kita itu tajam ke atas, tumpul ke bawah, betul nggak?
Benar kan? Di negara lain. Iya. Sekarang nih Pak, kita mau ngebahas terakhir nih. Yes. Sebenarnya sate udah nunggu soalnya. Sate udah nunggu. Gila. Sate udah nunggu. Tadi sate udah dingin. Nah nih, ini yang menurut gua justru ini sebenarnya yang harus jadi titik fokus kita, karena kemarin kita ngebahas tentang the power of focus. Oke. Kita di Retweet kalau gue nggak salah. Oke. Nah jadi mungkin karena ya mungkin gua dan teman-teman netizen lainnya sering lebih seneng berita yang berbau-bau drama. Oke. Sampai akhirnya kita lupa kalau ternyata Indonesia per video ini kita tag. Tanggal 25 Maret. Tanggal 25 Maret kira-kira 2021 Indonesia punya hutang kurang lebih 6.000 triliun. Gue terakhir baca 5.000-an triliun, sekarang udah 6.000 triliun. Udah 6.000, bahkan lebih. Udah kalau dijumlahin sama masa jabatannya presiden sebelumnya, itu kurang lebih 8.000 triliun. 1.000 triliun tahu nggak sih nolnya ada berapa, bro? Waduh, itu dia. Banyak pokoknya. Banyak pokoknya. 1 triliun itu ada 1.000 miliar, bro. 1.000 miliar. Nah, kalau 1.000 triliun, 1 juta miliar, bro. Itu apa sih, itunya pusing. 1 juta miliar banyak. Nah, itu dia. Makanya miliar udah 9, 6, 15 nolnya, bro. Wah, the best kan? The Nah, best. sedangkan kita sekarang masih diributkan dengan kasus perselingkuhan, membahas tentang rumah tangga artis. Kita lupa ada ribuan triliun. Betul. Dan ini kasus korupsinya yang besar loh, yang tadi kita bahas. Yes. Yang korupsi yang kecil-kecil yang mungkin kita nggak tahu, ya bagaimana? Wah, ada yang sudah lari ke Amerika, bro. Yang kemarin, yang berapa T itu kemarin, yang Asabri lah, apa segala. Waduh, ngeri. Apa namanya? 21 T ya? Total. Waduh. Ditambah lagi 6.000 triliun lebih, ditambah 21 T, ya Allah. Dan ya mungkin ini cuma angka, ketika nonton video ini, 6.000 triliun, ya cukup lah untuk berapa generasi ini buat lunasin ini, bro. Ya ntar lu bilang sama cucu lu suruh lunasin. Iya kan? Kalau lu punya cucu. Kalau lu punya cucu, iya kan? Bini dulu lu cari. Nah, netizen. Ya kan? Baik orangnya. Empuk. Nah, kalau pelajaran Pak yang gue bisa ambil dari berita-berita atau kejadian-kejadian minggu ini, yang pertama adalah kita harus pintar milih informasi yang akan kita konsumsi sih. Itu sih. Jadi ya media ya cuma memberikan berita gitu. Exactly. Sisanya tinggal kita memilih yang mana berita yang mau kita cerna gitu. Dan kalau ditanya untuk 1 minggu ke depan, ya gue pengen lebih fokus sama goals gue, sama jangan terlalu pusing-pusingin sama hal-hal atau isu yang negatif kayak si 8.000 triliun ini. Yes. Wah, ini ini hutang sih. Ini beda kan sama, bukan korupsi kan? Walaupun mungkin uang tersebut dikorupsi juga, gue nggak tahu. Sampai kita tadi kan 21 T masa itu apa, Jiwasraya, apa Asab, gue juga lupa, terlalu banyak gitu kasus-kasusnya. Ya, gitu. Silahkan tulis di komen lah kalau kita dikoreksi. Ya kan? Kayak gitu. Banyak banget bro memang, dan ini ya memang penting revolusi mental bro. Yo. Program Bapak Jokowi, respect Jokowi. Revolusi mental. Oke. Kayak begitu. Nah, kalau lu nih Pak, kira-kira dari kejadian ini semua Pak, kira-kira bisa lo simpulin nggak Pak? Bisa ada pelajaran yang bisa lo sampaikan nggak ke gua dan teman-teman yang nonton AMTM ini? Oke, gua mungkin akan menjawab sesuatu yang lo tidak pikirkan. Wede, karena pertanyaanmu juga tidak aku pikirkan tadi aku suruh ngasih jawaban ini. Kejadian prostitusi lah, korupsi lah, macam-macam lah tadi ada berita-berita bagus ya, ada lamaran Atta Halilintar dengan siapa tadi? Aurel, ya kan? Dan seterusnya, which is banyak berita, ada yang positif dan negatif. Ini berita kualitas berita kita kan ini menentukan kualitas sebuah negara sebenarnya. Nah, cuma yang gue sampaikan adalah
adalah gitu ya, kita banyak nih, kita mungkin mengkritisi, kita mungkin protes, mungkin you complain, kok negara gue gini banget sih, ini ribuan triliun bla 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 bla, ini banyak banget hal yang kita komplain kan. Well, sebenarnya pengen gue ajak bicara buat lu semua yang nonton AMPM malam, pagi, siang, sore, kapan lu sedang nonton ini, adalah lu jangan pernah nuntut apa yang negara bisa berikan kepada lu, men. Nah, tapi tanyakan kepada diri lu sudah memberikan apa, lu sudah berkontribusi apa buat negara ini. Jangan-jangan lu malah mengkontribut berita-berita negatif juga dengan lu menjadi pelaku berita-berita negatif tadi kan. Bener, atau bisa nge-share juga. Nge-share juga termasuk ya. Sebenarnya tadi gue juga termasuk sih, cuman kan kalau ini kan kita mengambil pelajaran. Ya, kita kan membahas demi kebaikan. Betul, ya kan? itu ini dia. Tidak jadi gibah mudah-mudahan. Iya, jadi gibah. Karena kita membahas based on berita. Based on berita dong. Sudah sumbernya sudah tertera. Betul. Nanti editor tolong ditempelin ya. Pilihannya dua, kalau nggak gibah, fitnah. Kan insya Allah ini kita menginspirasi. Siap. Ya, semoga bisa diambil yang baik-baiknya. Kalau misalnya ya yang ada salahnya, kita mohon maaf aja dah. Kita mohon maaf ya ga. Dan semoga baik lagi bisa menjadi inspirasi buat menjalani minggu-minggunya, hari-harinya ke depan ya ga, biar jadi lebih amazing dan lebih goks lagi. Ya. Dan jangan lupa udah mau Ramadan, bro. Oh, jelas. Ntar lagi 12 April kan. Nggak nyampe udah hitungan lagi. hari. Bener, kita harus persiapan nih. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Ya, siapa tahu ini amal soleh terakhir kita. Iya kan. So pastikan kita punya gerakan apa, bro, supaya mereka bisa ikutan. Biar kepo aja kan. Biar kepo. Kita sudah mempersiapkan. Jelas, insya Allah di Ramadan ini teman-teman semua akan kita berikan konten-konten the best dari Amazing Mentor. Dan kita punya banyak gerakannya apa aja. Silahkan follow IG-nya Bapak Amazing Mentor. Oke, alright, thank you guys sudah stay tune terus di video kali ini, dan pastinya silahkan ambil baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Pada salah-salah kata, salah-salah info, mohon maaf. Kita memang manusia, banyak kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Gue izin pamit, gue Andika dan sahabat gue Bro Pur. Sekali lagi kita tambahin apa tuh? Dan terima kasih karena teman-teman tidak men-skip iklannya, karena semua keuntungan dari video dan keuntungan dari channel ini 100% untuk pembangunan pesantren Muslim Billionaire di Cinangneng, dan untuk gerakan-gerakan amal soleh kami. Alright. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.